Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat selalu ya. Untuk materi hari ini kita akan membahas tentang norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Sebelum kita mulai materi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Amin. Dan hari ini saya bacakan dulu ya apa tujuan pembelajaran dari materi hari ini, yaitu yang pertama adalah menjelaskan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang kedua, menjelaskan arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang ketiga, menunjukkan perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian tahu apa itu norma? Norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Macam-macam norma. Setelah kita membahas tentang definisi norma, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam norma. Norma dibagi menjadi dua, yaitu norma berdasarkan sumbernya, dan yang kedua adalah norma berdasarkan bentuknya. Norma berdasarkan sumbernya yaitu ada 4. Yang pertama adalah norma kesopanan, yang kedua adalah norma agama, yang ketiga adalah norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Apakah kalian tahu apa itu norma kesopanan? Bagaimanakah contohnya? Lalu, apa saja sanksinya jika melanggar norma kesopanan? Arti dari norma kesopanan yaitu adalah aturan atau peraturan yang timbul dari masyarakat itu sendiri. Untuk apa? Yaitu untuk mengatur pergaulan agar masyarakat saling menghormati. Contoh dari norma kesopanan yaitu kalian harus menghormati kedua orang tua ataupun guru kalian sendiri. Dan disitu juga disebutkan contoh dari pelanggaran norma kesopanan, yaitu ketika kalian tidak menghormati orang yang lebih tua di sekitar kalian. Norma kesopanan bersumber dari masyarakat itu sendiri. Jadi, jika ada yang melanggar norma kesopanan, maka sanksinya pun juga berasal dari masyarakat itu sendiri. Biasanya sanksinya itu berupa gunjingan belaka atau cemoohan dari masyarakat tersebut. Jadi kalian jangan sampai melanggar norma kesopanan di masyarakat kalian ya. Tujuan dari norma kesopanan yaitu adalah agar kita bertingkah laku sesuai dengan kemauan masyarakat. Yang kedua adalah agar dapat menghargai orang yang lebih tua. Yang ketiga adalah agar dapat bersosialisasi dengan baik terhadap orang lain. Norma yang kedua yaitu norma agama. Apa kalian tahu apa itu norma agama? Norma agama adalah sekumpulan kaidah atau peraturan hidup manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Jika melanggar norma agama, apakah sanksinya? Sanksinya yaitu adalah siksaan di neraka. Dalam pelaksanaan norma agama di masyarakat di Indonesia yaitu bergantung pada agama yang dianutnya. Contohnya bagi agama yang beragama Islam yaitu bersumber dari Al-Quran.
Lalu, apakah contoh dari norma agama? Contohnya yaitu adalah contoh dari norma agama yaitu adalah beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan di situ juga disebutkan, bisa kalian lihat dulu, yaitu gambar yang melanggar norma agama. Contohnya apa? Yaitu contohnya adalah membuli atau mengolok-olok teman yang lain. Kenapa disebut dengan pelanggaran? Karena perbuatan tersebut tidak terpuji. Jika melanggar norma agama, maka sanksinya adalah siksaan di neraka. Yang ketiga yaitu adalah norma kesusilaan. Apa norma kesusilaan itu? Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu atau hati nurani. Jadi, kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri. Kita melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Suara hati nurani yang dimiliki manusia yaitu selalu memiliki kebenaran. Contoh dari norma kesusilaan yaitu adalah menolong teman yang jatuh dari sepeda. Nah, di situ juga disebutkan dari contoh dari pelanggaran norma kesusilaan. Ya, apa contohnya? Yaitu adalah mencontek saat ujian. Kenapa dikatakan pelanggaran norma kesusilaan? Karena selain perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang tidak terpuji, tapi juga mencontek itu dapat merugikan orang lain. Yang terakhir yaitu adalah norma hukum. Apa arti dari norma hukum itu? Yaitu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Dan norma hukum itu dibuat oleh badan-badan resmi yang bersifat memaksa. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim dapat memaksa seseorang untuk menaati peraturan hukum dan memberikan sanksi bagi yang melanggar norma hukum. Contoh dari norma hukum, yaitu apa contohnya? Yaitu adalah bisa dilihat dulu di situ gambarnya adalah memperhatikan orang yang menyeberang. Maksudnya adalah jika ada orang yang menyeberang di jalan raya, kalian wajib berhenti. Dan di situ juga ada contoh pelanggaran dari norma hukum, misalnya adalah adanya kegiatan pencurian. Sanksi norma hukum yaitu yang pertama adalah pembatasan kebebasan atau dipenjara, atau biasa yang disebut dengan dipidana. Yang kedua yaitu adalah membayar denda. Dan yang ketiga adalah penyitaan barang berharga. Penjatuhan hukuman bagi pelanggar norma hukum dapat dipandang sebagai bagian dari proses koreksi pemasyarakatan sehingga orang yang dihukum itu menjadi orang yang baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat. Macam-macam norma yang kedua yaitu norma berdasarkan bentuknya, yaitu adalah tata cara. Tata cara adalah norma yang paling lemah daya pengikatnya. Tata cara mengontrol dalam hubungan antar individu. Contoh dari tata cara yaitu adalah mencuci tangan sebelum makan dan makan menggunakan tangan kanan. Orang yang melanggar tata cara tersebut yaitu tidak mendapatkan sanksi yang berat, hanya saja mendapatkan ejekan saja dari orang sekitar. Selanjutnya yaitu ada kebiasaan.
Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam bentuk yang sama secara sadar dengan tujuan dianggap baik dan benar oleh masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah memberikan salam pada waktu bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, ataupun bertemu dengan saudara sendiri. Tata kelakuan merupakan norma yang bersumber pada ajaran agama, filsafat, nilai, kebudayaan, atau ideologi yang dianut oleh masyarakat. Apabila ada orang yang melanggar tak kebiasaan akan dianggap aneh. Jika melanggar tata kelakuan akan disebut jahat. Contohnya yaitu penggunaan narkoba, minum minuman keras, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ada adat istiadat. Apa adat istiadat itu? Itu adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan mengatur tata tertib. Yang terakhir yaitu ada hukum. Apa yang dimaksud dengan hukum? Hukum adalah norma yang bersifat formal, berupa aturan yang tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang, serta memiliki sanksi yang tegas dan memaksa. Contohnya yaitu adalah kegiatan pencurian. Penugasan. Setelah kalian menyimak video hari ini, saya harap kalian dapat menyelesaikan penugasan untuk materi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Cara pengerjaannya yaitu kalian sebutkan dulu norma-normanya. Contohnya norma agama. Norma agama itu sumbernya dari mana? Dan sanksinya itu apa jika seseorang melanggar norma agama? Dan kalian sebutkan yaitu contoh perbuatannya. Untuk contoh perbuatannya bisa kalian sebutkan lebih dari satu. Sekian materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.